Hai millennials, gue Raden Aziz dan sekarang lo lagi dengerin gue ngobrol sama musisi dan figur anak muda yang kece. Pastinya cuma di Millennials on the Talk. Balik lagi bareng sama aku Raden Aziz. This is Millennials on the Talk, di Millennials Radio Podcast, a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Dan kita masih barengan sama teman-teman dari Nana Sepatu Kaca. Wow, ini kalau ini disclaimer dulu ya millennials, ini yang gabung sama gue sekarang cuma ada Kak Gabres, Kak Bayu dan juga Kak Anin karena Kak Bia itu ada acara. Jadi yang lanjut sama gue untuk ngobrol ya, untuk bahas Q&A dari kamu itu adalah ya mereka-mereka ini, Kak Gabres di gitar, Kak Bayu di drum dan juga Kak Anin di keyboard. Yaps. Kita sekarang akan bacain komen lagi. Kita akan bacain Q&A, pertanyaan-pertanyaan dari kamu yang udah dikirimin di Instagram kita di @millennialsradio atau di WhatsApp ya di 087743136010. Gue memulai sama satu pertanyaan yang ini jujur menarik banget sih, dan harusnya tadi gue tanya juga sama Bia sih. Ini ada yang nanya gini, Bia dan Anin kan cuma berdua yang cewek. Gimana sih berprosesnya sama kakak-kakak NSK yang cowok? Atau gimana sih cara mereka nge-treat kalian? Mungkin Anin mewakili Bia mau jawab? Kalau aku secara pribadi, kakak-kakak Nona ini gemar membuli. Enggak deh, baik kok. Sangat-sangat mature. Dan banyak ngajarin di bidang musik pastinya. Apa lagi ya? Mau menjilat apa lagi ya? Lagi yang banyak. Yang banyak kami senang dijilat. Ayo dong. Review jujur. Baik, asli baik. Cuma itu ya mungkin kayak biasanya nih Mas Gabris nih, dikit-dikit Anin. Iseng-iseng dikit mah ada lah ya. Banyak, Mas. Wah, banyak. Wow. Hati-hati. Wah, Kajis. Jadi gini, waktu baru pertama kali Anin recording di Nona, dia tuh datang sendiri. Dan di basecampnya Nona Sepatu Kaca itu kan cowok semua. Dia datang bawa keyboard sendiri gitu. Terus aku pengen nanya dia gimana sih waktu itu perasaannya gitu, kan belum kenal. Ini belum sama sekali belum kenal loh, Mas. Jadi baru pertama kita ajakin, Bia yang ngajakin, dia mau ngisi keyboard di lagu-lagunya Nona. Waktu itu belum ditawarin jadi personil ya, Nin. Gimana sih, Nin? Coba ceritain, Nin, kenapa Anin mau dan apa yang dirasakan waktu itu? Kan di dalam ruangan ada laki-laki bertiga gitu, apa nggak takut dia waktu itu? Kalau takut bukan di ruangannya, Mas, malah kayak aku mau berangkat sih, kayak nggak ada Bia, aku takut kita. Terus kenapa aku mau? Karena ya aku nggak mikir jauh ini bakal sejauh ini. Aku mikir ya udah isi keyboardnya aja. Terus kayak udah lama nggak ngeband juga kan, mari kita coba gitu lah. Sekarang begitu. Berarti memang Anin jago banget mainnya Kajis harus lihat langsung. Bohong, penjilat. Berarti Anin sebenarnya pas awal dulu masuk tuh emang belum dikasih tahu sama kakak senior bahwa kakak akan masuk ke bagian keyboardnya ya? Iya nggak sih? Maksudnya akan jadi personel tetap gitu loh? Iya Mas, jadi waktu itu dia cuma minta tolong buat isi, kan Nona lagi proses bikin album itu ya, recording album. Nah, cuma minta tolong buat isi ini bagian part keyboardnya di Nona. Terus kok lama-lama keterusan, baik banget Anin diajak. Wow, menarik. Nah, oke, kita ke pertanyaan yang kedua sekarang ya, langsung aja. Ini pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan ini tentang masalah manggungnya nih.
lagu apa sih yang paling sulit dibawain pada saat manggung? Ayo, Jawab Nin. yang paling sulit dibawakan apa? Kalau aku Katarina. Wih, Nomor 1 Katarina. kenapa? Karena ada modulasinya. Terus kayak chordnya pindah terus. Banyak. By the way, pindah. Kak Ajis tahu modulasi nggak sih? Modulasi. Wow. Sepertinya gue harus membuka kamus-kamus gue dulu ya. Anin harus jelaskan modulasi ke Kak Ajis. Dan gue yakin banyak millennials yang belum tahu. Gue mewakili orang awam. Jelaskan Nin. Kayaknya anak musik ini yang sarjana seni mungkin bisa menjelaskan ya kayaknya ya. Ayo. Dilempar. That's right. Nih, Modulasi itu semacam perpindahan tangga nada, Mas. Gitu. Jadi kan Kak Ajis bisa main musik nggak? Bisa main alat musik nggak? Gue nggak terlalu jago lagi. Oke. Intinya gini, biasanya tuh dalam sebuah lagu tuh ada tangga nada dasarnya, misalnya lagu ini dari G, lagu ini dari A, gitu-gitu. Pernah tahu kayak gitu nggak? Kayak Tahu. terus biasanya kalau orang mau karaoke atau apa tuh kan kayak, Mas turunin ya, Mas naikin ya, gitu. Oh, Pernah tahu nggak sih? iya. Ya, itu tangga nadanya gitu. Nah, kebetulan di lagu Katarina ini kita menggunakan 2 tangga nada. Jadi di bagian pertama yang pas Bia nyanyi itu tangga nadanya misalnya A, terus pas yang bagian featuringnya sama Febrina Claudia supaya kesan duetnya dapat, kita pindahin tangga nadanya gitu. Jadi di situ untuk pemain keyboard itu agak sulit karena akordnya itu crash-crashan. Aduh, ada apa lagi nih crash-crashan. jadi akordnya kayak G crash, C crash, D crash kayak gitu-gitu. Tajis. Nah, kalau akord yang ada crash-crashnya itu cukup tricky dimainin sama keyboardis kayak gitu-gitu sih. Kalau di piano itu dia banyak mencet yang warna hitamnya kayak gitu-gitu. Oke. Paham. Jadi memang perpindahan nada itu ya yang bikin mungkin kalau bahasa gue mungkin Kanin agak kagok kali ya. Ya nggak sih? Benar. Oke. Next, mungkin Kak Gabres atau Kak Bayu, apa nih lagu yang paling susah untuk dibawain gitu? Mungkin sependapat sama Anin kah atau gimana? Paling susah. Kalau paling susah nggak ada. Gue sombong. Cuman kalau paling seru ada. Kalau paling seru banyak. Liburan di Jogja seru. Terus nanti ada lagu baru judulnya ini Kak Ajis. Kita pasti punya teman dan guru di sekolah, jadikan ini kenangan. Ayo, hafal nggak? Kita pasti punya teman dan guru di sekolah, jadikan itu kenangan. Wow, panjang ya. Hampir ya. Jadikan ini kenangan. Benar. Nah, itu lagu yang cukup tricky juga, tapi kayaknya pas ngebawainnya itu nanti akan lumayan seru. Karena kalau di Katarina kita pakai 2 tangga nada, di lagu Kita Pasti Punya Teman dan Guru di Sekolah, Jadikan Ini Kenangan, kita pakai 4 tangga nada. Wow. Oke. Jadi lebih sulit ya. Kalau secara teorinya harusnya lagunya dibawainnya jadi lebih sulit. Kalau aku sih mungkin tantangannya di lagu itu. Gak tau kalau Bayu. Oke. Gimana Bayu? Kalau aku pribadi malah Rukmini yang agak tricky, karena kan kalau misalnya pas kita live itu Rukmini itu temponya lebih lambat ya. Jadi untuk nyari suasana sedihnya itu dan main di tempo yang agak lambat itu agak tricky buat seorang drummer. Ngejaga temponya. Oke, karena memang itu paling
Oke. Berarti memang dari temponya harus benar-benar sesuai gitu ya supaya ibaratnya ritme nggak berubah, terus nadanya juga bisa tetap bisa apa ya tepat gitu ya. On tempo. Oh, oke. On tempo. Iya. Dapat mood sedihnya sih. Oke. Nah, ini kita ke pertanyaan berikutnya ya, millennials. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ada yang nanya gini, kan sekarang kalian ini ngeband. Nah, tapi background kalian tuh sebenarnya apa sih? Misal kalian tuh nggak jadi musisi, kalian mau jadi apa? Aku mau jadi penyiar radio kayaknya. Wow. Aduh, posisiku terancam. Aku kalau aku Kak Ajis, aku terus terang belum kepikiran ya kalau aku nggak ngeband aku mau ngapain. Makanya aku dari dulu ngeband aja meskipun ya prosesnya cukup panjang, tapi kayaknya aku cuma bisa ngeband deh selain kehidupan normalnya gitu kayak. Ya mungkin kalau memang benar-benar tidak bermain musik, aku juga belum tahu sih apa jawabannya. Mungkin pengen jadi jurnalis kali ya, dulu pengen jadi jurnalis sih ceritanya. Tapi kalau boleh tahu Kak Gabres tuh udah bermusik tuh sejak kapan sih? Aku bermusik sejak 2014. Itu di band apa? Band kampus kah atau apa? Ya. Aku kan kuliah di Institut Seni Indonesia, jadi ya ngebandnya di situ. Jadi isi ya Institut Seni ya. Betul. Mantap. Oke, next Bayu atau Kanin apa nih? Kalau aku dulu pengennya jadi dokter, apa ya? Oke. Ya pengen berbuat baik. Widih. Kita disuruh berbuat baiknya di musik. Sisi lain. Dokter apa nih Kak kalau boleh tahu? Kan dokter kandungan. Wow, ngeri ya. kecantikan. Ngeri ya. Tapi kalau Kak Bayu misalkan nggak jadi musisi, pengen jadi apa? Wow. Misalnya ya, karena kan kalau misalnya jadi dokter udah susah ya. Usaha kali ya, buka usaha apa gitu ya mungkin. Buka usaha, maybe mungkin makanan kali yang sekarang lagi ngetren ya nggak sih? Makanan mungkin, iya benar. Kebetulan emang suka makan juga gitu. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Mantap berarti. Jadi dagangan sendiri habis karena diri sendiri. Wow. Gak untung dong Kak itu mah, gak untung. Kajis, ada nggak kulineran yang enak di Tangerang? Kira-kira kalau kita berkunjung ke Tangerang kita harus makan apa ya? Wah, apa ya? Kalau gue, rekomendasi gue ada namanya tuh laksa Tangerang. Itu cari aja di Google. Itu sebenarnya kalau di sini banyak sih tempat-tempat yang jual laksa gitu. Jadi laksa tuh kayak mie terus kayak ya mirip ketoprak sih sebenarnya. Cuma kalau ini tuh dia kalau gue nggak salah ya, dia mie terus ada kayak campuran bumbu kacangnya ya kayak gitu-gitu. Pokoknya dia ada kayak bumbu khususnya gitu loh. Terus apa hiasannya tuh kayak kerupuk-kerupuk gitu. Ya mirip ketoprak lah. Gitu. Kajis, aku mau nanya satu lagi. Apa? Menurut Kajis mungkin nggak kita manggung di Tangerang? Wah, mungkin. Sebenarnya mungkin banget. Jujur nih mungkin banget sih. Tapi emang kalau boleh nanya balik, pernah nggak sih manggung selain di Jogja atau mungkin Jawa Tengah? Purwokerto. Paling jauh ke situ ya? Sementara baru Purwokerto kayaknya ya.
Semarang sih, nanti kita mau manggung di Semarang, di tempat Anin. Wih, Mantap. Kemarin ayah Anin bilang kalau kita manggung di Semarang disuruh nginep di rumah Anin. ih, Makanya kita mantap. di rumah Anin. Di teras nanti- tapi. Hmm. Terus Anin sekeluarga keluar soalnya kita rame. Wow, dapat homestay gratis ya Bener. dari Jadi orang kalau dalam. bocoran, Hebat sekali. bocoran buat IO di Semarang, kalau mau ngundang Nona nggak perlu bayarin hotel Betul. karena sudah dijamu oleh Anin sekeluarga. Wow. Lo mas Mantap. perlu hotel mas, biaya hotel buat keluargaku. Ngungsi. Wow. Buat Dijamunya ngungsi, pakai buat ini lagi, ngungsi ya. pakai apa? Tumpeng ulang tahun ya. Ya ampun. Kayak gitu. Jadi kita insya Allah di tahun 2023 udah ada beberapa tawaran luar kota Kak Ajis. Cuman tinggal eksekusi ya. Ada Banyumas, ada tawaran Banyumas, ada Sragen, Pekalongan, Semarang. Ya mudah-mudahan semakin luas lah. Kita juga pengen manggung di Solo sih kalau bisa, yang deket-deket lah, Solo, mana lagi ya, Bandung, Jakarta gitu sih kalau misalnya ada jodohnya. Amin. Mudah-mudahan sih ya berkat kita ya. Mudah-mudahan sih ini mah ya. Ya kita sih belum bisa janjiin apapun, tapi ya mudah-mudahan banyak lah yang minat lah sama kalian. Apalagi lagu kalian beberapa kali masuk chartnya millennials loh ya. Ya siapa tahu gitu loh, siapa tahu. Gitu. Who knows? Yes. Wah, betul banget. Anin, apa nih? Backgroundnya kalau kan kalau Anin sendiri backgroundnya apa, dan kalau misalkan nggak jadi musisi, Anin pengen jadi apa? Kalau Anin seorang mahasiswa backgroundnya. Terus kalau nggak ngeband, jadi apa ya? Jadi pegawai kali, pegawai kantoran. Pengennya sih buka usaha, tapi kayaknya tetap bakal kerja, ikut orang dulu deh. Bener banget ya. Ikut orang tuh, iya sih. Apalagi orangnya tuh orang dalam ya. Nin, ikut kerja sama Om mau nggak? Takut banget. Om Gabres. Wow, langsung dapat tawaran, langsung. Nih, Tidak perlu jaga lagi melamar, langsung ada orang dalam. jaga thrift nih. Om Itu punya thrift deket bisnis Dian ya? thrift. Wih, mantap. Next, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Ini mungkin terakhir aja deh. Gue loncat dulu. Lagu favorit kalian di ini jujur gue nggak tahu nih ini album yang mana, tapi mungkin boleh dijawab atau diinterpretasi sendiri ya. Lagu favorit kalian di album apa nih? Di album ini kan ada 8 lagu. Cuman kalau Tuan dan Nona udah pernah nonton kita live, itu semua lagunya udah pernah kita bawain. Jadi pasti mereka jadi pasti mereka udah tahu kalau misalnya lagu ini gitu. Tapi kalau aku di luar album yang akan keluar, aku sebenarnya suka banget Sajak Retorika Kak Ajis. Kayak itu lagu pertama yang dibikin based on story seseorang gitu lah. Meskipun tidak diterima dengan baik, tapi menurutku lagunya memberikan kesan tersendiri. Tapi kalau di album yang baru, mungkin aku sukanya Paperwork. ada lagu judulnya Paperwork. Jadi itu nanti akan dirilis bareng dengan lagu-lagu lain yang belum dirilis. Nanti coba Kak Ajis dengerin, mungkin suka juga, mungkin bisa sama aku sukanya lagu yang itu. Oke. Dicatat tuh ya, Paperwork ya. Oke, Kak Bayu, Kak Anin, apa nih lagu favorit di album ini nih? Kalau aku ada 2 malah. Satu Rukmini, yang kedua itu yang judulnya panjang banget tadi itu Kak Ajis. Jadi kalau yang panjang banget itu menceritakan tentang masa-masa kita masih sekolah kemarin gitu loh. Jadi kenangan kan banyak banget kan pas zaman-zaman kita pas sekolah kan, entah itu dengan guru
ibu kantin atau bahkan Pak Satpam atau gimana, banyak banget lah. Jadi kayak balik ke masa sekolah, mengenang. Oke. Anin? Kalau aku lagu favoritnya ada 2 kayaknya. Jadi Apa? yang pertama judulnya My 911. Itu lagunya belum rilis. Nanti bakal rilis di album. Itu aku suka itu karena lagunya lucu. Kayak asik lagunya. Spoiler ya. Dia asik. Terus kayak vokalnya tuh cerita banget gitu loh. Apalagi kalau dia bawain waktu live gitu. Lucu gitu. Terus kalau lagu kedua, walaupun susah, aku suka Katarina. Susah ya. Tetap ya. Katarina di hati tetap ya. Di hati, walaupun susah. Walaupun sering salah. Oh gitu. Jadi masih sering ini ya. Oh mungkin masih kagok juga kali ya. Ya, pokoknya kemudian. Iya. Kayaknya kalau Kak Ajis nanti dengerin My 911 atau kita punya teman dan guru itu mungkin juga suka deh kayaknya. Kalau My 911 itu lagu adek kepada abangnya. Jadi adeknya ini sekitar umur 6 tahun lah gitu. Dia nyeritain abangnya, gimana abangnya sangat melindungi dia, ngajakin dia main, milihin baju ketika dia main, ngajakin dia main layangan gitu-gitu sih. Terus kayak ya kadang-kadang namanya abang cowok, adiknya ini cewek, abangnya itu cowok. Jadi namanya abang cowok kadang-kadang nggak mau diganggu, nggak mau diintilin, tau nggak sih diintilin Kak Ajis? Kayak nggak mau diikutin gitu kan. Jadi ini sudut pandangnya adalah seorang anak kecil umur 6 tahun, dia nyeritain abangnya di kelas. Jadi ketika misalnya guru bilang, siapa anggota keluarga favoritmu, dia lagi nyeritain tentang abangnya nih gitu. Ya abangnya 12-13 tahun gitu. Jadi ya kadang baikan mereka tapi kadang berantem juga kayak gitu. Terus ini harus Kak Ajis harus tungguin lagu ini nih. Kayaknya cukup seru lagunya. Wih, mantap. Kita tungguin aja ya nanti ya di album terbarunya yang bakal dirilis. Tadi bocorannya udah dikasih tahu juga. Kalau nggak ada halangan Januari atau Februari 2023 nanti bakal dirilis gitu ya. Dan kayaknya juga akan masuk juga ke playlist 24 jam sih gitu ya. Oke, ini masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih ya. Ini ada yang bertanya juga. Sebentar. Ini ada yang nanya, apa sih impian kalian nih di 2023? Mungkin ini boleh impian secara keseluruhan Nona Sepatu Kaca atau dari kalian sendiri mungkin boleh. Siapa yang mau jawab? Anin dulu, Anin. Impianku 2023 lulus kuliah. Amin. Amin banget. Amin. Impian nonanya apa, Nin? Impian nonanya main di luar kota. Udah, simpel ya. Liburan. Nin, luar kotanya mana yang paling pengen dimainin? Ayo. Nggak mau Semarang. Maaf ya. Aku pengennya Di mana? Singkawang, Nin. Jawa Timur. Jawa Timur. Wih, Probolinggo. wih. Malang. Oke, Oh, bisa. Oke. Sama Koldiak ya. Oh, Wih. boleh. Wih. Bisa. Boleh tuh kali-kali ya kolaborasi. Oke. Kak Bayu atau Kak Gabres? Bye. Boleh, berdua. Kalau aku pengennya lancar terus sih ke depannya buat NSK. Buat Nona Sepatu Kaca, manggungnya makin lancar. Kalau untuk kota ya, tadi ya, kota manggung pengen ke Kalimantan kali ya, seru kali. Wih. Mantap. Boleh tuh. Kebetulan aku dan Bayu tuh dari Kalimantan, Kak Ajis aslinya. Wih, Kalimantan mana nih?
Kalimantan Barat, Wow. Kotanya Singkawang. Singkawang. Wih, dua-duanya dari Singkawang. Mantap. Tuh ya. Yang di Kalimantan Barat boleh mengundang mereka ya, apalagi Kak Ajis, ada kesempatan Kak Ajis loh tahu kita- nggak? Kak Ajis tahu nggak artis yang sudah terkenal yang dari Singkawang? Tahu nggak? artis yang dari Singkawang. Wah, apa ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Ada loh. Nanti googling ya kalau nggak tahu ya habis ini ya. Oke, boleh. Di- Gampang itu mah. Next, Oh, iya. siapa lagi? Kak Gabres. Oke, aku pengennya mudah-mudahan semua proses persiapan menuju perilisan albumnya berjalan lancar dan albumnya nanti bisa mendapatkan tempat yang bagus di hati para pendengar. Karena sejujurnya dengan 3 lagu yang sudah keluar ini aja kita sudah melebihi ekspektasi awal kayak gitu Kak Ajis. Jadi sudah mulai banyak diundang main di event A, event B, event C gitu. Apalagi kita pikir nanti dengan rilisnya album harusnya jadi lebih rame lagi gitu. Insya Allah Amin. kalau lebih rame kita pengen lebih kita pengen menjadi berguna lah untuk teman-teman yang selama ini bantuin Nona di offline kayak gitu. Jadi kita punya tim yang selalu bantuin kita ketika manggung, proses di luar manggung juga kayak misalnya rekaman, bikin live session dan lain-lain itu kita selalu melibatkan teman-teman kita dan semoga kalau emang ada rezekinya kita juga bisa ngajak mereka untuk untuk dapat sesuatu lah dari yang sudah kita perjuangkan di Nona Sepatu Kaca. Gitu. Doain ya Kak Ajis ya, semoga Amin. Semoga Kita semua terwujud ya. Amin. Kita semua dari Millennials pasti doa yang terbaik kok buat teman-teman gitu lah ya. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir dari gue. Mungkin kalau harapan itu udah di-share sama teman-teman. Tapi yang pengen gue tanyain terakhir adalah apa sih yang pengen kalian sampaikan buat teman-teman Tuan Nona yang mungkin untuk yang baru dengerin karya-karya kalian atau mungkin yang sudah lama dengerin karya-karya kalian dari sebelum formasi yang sekarang, mungkin apa yang pengen kalian sampaikan? Oke, dari aku dulu. Prosesnya Nona sampai sekarang menurutku banyak dilibatkan sama pertama lingkungan sekitar dulu ya. Aku mau berterima kasih dulu sama teman-teman yang selalu support kita, dan untuk sekarang yang baru kenal Nona, selamat datang. Jangan pernah anggap kita ini kami artisnya, kalian pendengarnya, enggak. Pokoknya kita teman. Kami selalu terbuka kapanpun teman-teman pengen ngobrol atau pengen diskusi, sharing sesuatu, itu boleh banget. Dan kami mohon sekali kepada kalian untuk terus dukung sampai akhirnya kita bisa punya keluarga yang lebih besar dari yang sekarang. Gitu. Amin. Oke, Kanin, Kak Bayu. Aku dulu ya Nin ya, biar nanti takutnya nggak kehabisan kata-kata kamu duluan. Ini sih paling terima kasih buat teman-teman yang buat yang lama ya, masih support kita, nemenin dari awal sampai sekarang, dan buat teman-teman yang baru, semoga Nona menjadi suatu kesan yang seru ya di mata kalian gitu loh, dan kalian bisa mengikuti Nona sampai nanti. Amin. Ikuti keseruan terus. Amin. Oke. Next, Kanin. Kalau aku sebenarnya mau ngucapin terima kasih buat Tuan Nona yang udah dengerin Nona Sepatu Kaca. Semoga teman-teman suka sama lagu-lagunya dan bisa ketemu di panggung Nona Sepatu Kaca. Amin. Semoga ya. Gue berharap mungkin ada yang mau tambahin sebelum kita akhiri. Kak Ajis, aku mau nanya Kak Ajis dong, dari 3 lagu atau dari semua lagu Nona yang Kak Ajis tahu, yang paling Kak Ajis suka yang mana? Jujur gue Katarina. Terus tadi setelah gue kulik-kulik, ternyata gue juga suka sama Pegasus.
sama yang ini sih liburan di Jogja. Ini buat gue 3 lagu yang benar-benar apa ya? Gue tuh suka banget. Ini 3 lagu yang gue suka dari Nona Sepatu Kaca. Jadi ini satu kehormatan gue bisa ngobrol sama kalian. Oke. Apalagi, wow, ini adalah tamu pertama gue ya di Millennials on the Talk. So, gue pengen berterima kasih buat Kak Gabres, Kak Anin, Kak Bayu, dan juga sebelumnya Kak Bia. Terima kasih teman-teman Sepatu Kaca sudah berkenan untuk menjadi tamu pertama gue di Millennials on the Talk. Gue berharap kalian semua sehat-sehat selalu, bahagia-bahagia terus. Semoga nanti ke depannya apapun itu project yang nanti akan kalian kerjakan ke depannya, semoga bisa lancar terus ya. Dan Amin. Dan juga gue juga pengen terima kasih sama lo Millennials. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih juga sudah nonton Millennials on the Talk episode 1 bareng sama gue Raden Aziz. Udah banyak yang udah kita klik dari Nona Sepatu Kaca, dan gue juga pengen terima kasih juga sama lo yang udah dengerin sampai di detik ini. Terima kasih. Dan gue juga pengen bilang kalau misalkan lo pengen dengerin lagi keseruan podcast keseruan obrolan kita, lo bisa dengerin sekali lagi Millennials Radio Podcast ya, nggak cuma Millennials on the Talk tapi juga di program-program lainnya. Kita punya Tutur Rasa, bahkan lagu-lagunya Nona Sepatu Kaca sudah bisa kamu request juga di Riang Request yang ala kamu. Bisa kamu dengerin semuanya di Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di berbagai platform podcast seperti di Anchor, Spotify, Noise, Reso, Roof, dan juga Go Podcast, dan juga di RCTI Plus, dan juga kamu bisa dengerin juga bisa nonton juga video podcastnya di channel YouTube dan juga videonya Millennials Radio, dan bisa nonton juga di fitur Video Plus di aplikasi RCTI Plus. Plus juga nih kamu juga bisa dengerin keseruan gak cuma podcast-podcastnya Millennials Radio, tapi juga playlist terbaik, lagu-lagu terbaik all genre di Millennials Radio bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin dengan klik link di bio Instagram kita di @millennialsradio. So, thank you so much for listening and watching this podcast. Sampai kita ketemu lagi di keseruan di episode selanjutnya. Gue Raden Aziz dan juga teman-teman Nona Sepatu Kaca, kita pamit sampai ketemu lagi di Millennials on the Talk episode kedua di Millennials Radio Podcast, a part of Millennials Radio, the first spiritual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Sampai ketemu lagi di episode Jumat depan dengan keseruan lainnya. Selamat bersama gue deh. Bye. Terima kasih banyak. Hai Millennials, gue Raden Aziz dan sekarang lo lagi dengerin gue ngobrol sama musisi dan figur anak muda yang kece. Pastinya cuma di Millennials on the Talk.